Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatika Dwi Yuwani Tias. Saya mahasiswi semester 3 program studi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dukungan sosial terhadap cyberbullying. Selamat menyaksikan. Dari tahun ke tahun, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang, termasuk pada media sosial. Perkembangan media sosial mampu memberikan dampak positif dan juga negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dampak negatif dari media sosial, yaitu maraknya cyberbullying yang dapat menyerang siapa saja. Pengertian cyberbullying itu sendiri adalah tindakan yang dapat menyakiti orang dengan cara mengancam, mempermalukan, dan mengintimidasi melalui gadget dengan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Lebih mirisnya lagi, pelaku cyberbullying ini melakukannya hanya untuk kesenangan atau keseruan, bahkan untuk memuaskan dirinya sendiri. Ciri perilaku cyberbullying yaitu yang pertama, tidak ada kekerasan secara fisik. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit, bahkan tidak melibatkan kontak fisik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu seperti gadget contohnya. Dan yang terakhir yaitu pelaku juga memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Dampak cyberbullying ini lebih serius, sebab korban akan sulit menghindari pelaku yang dimana korban dapat merasakan cyberbullying di mana saja dan kapan saja. Selain itu, terkadang ada pelaku cyberbullying yang menggunakan anonimitas atau nama palsu ketika melakukan cyberbullying, yang kemudian dapat menyebabkan susahnya melacak pelaku cyberbullying oleh korban. Cyberbullying juga memiliki efek yang dialami oleh korban tidak hanya sebatas menyakiti perasaan saja, tetapi juga dapat mempengaruhi jiwa dan psikologis. Selain itu, korban cyberbullying juga akan merasa sedih, depresi, frustasi, dan lebih parahnya lagi bisa sampai menyebabkan bunuh diri. Selanjutnya yaitu tentang dukungan sosial. Dukungan sosial sendiri itu merupakan hubungan seseorang individu dengan orang lain yang bertujuan untuk memberikan bantuan atau pertolongan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Dalam hal ini, dukungan sosial berperan dalam memelihara keadaan psikologis korban cyberbullying, sehingga dapat menimbulkan pengaruh positif yang mampu mengurangi gangguan psikologis korban cyberbullying. Yaitu terdapat dua jenis sumber dukungan sosial. Yang pertama yaitu dukungan sosial artifisial, merupakan dukungan sosial yang disusun dalam kebutuhan primer seseorang, seperti dukungan sosial akibat bencana alam melalui berbagai sumber sosial. Dan yang kedua yaitu dukungan sosial natural, yang merupakan sebuah dukungan sosial yang dilakukan melalui interaksi sosial dalam kehidupan korban cyberbullying yang dilakukan secara spontan dengan orang yang berada di lingkungan sekitar korban, seperti keluarga, teman dekat, maupun relasi. Kemudian, bentuk-bentuk dukungan sosial ada 5. Yang pertama, yaitu dukungan emosional yang berbentuk perhatian, empati, rasa prihatin kepada korban cyberbullying. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa nyaman, tenang, dan juga merasa dimiliki dan dicintai. Yang kedua, yaitu dukungan penghargaan. Ketika memberikan dukungan ini, korban akan merasa percaya diri, merasa berharga, dan korban dapat membangun rasa menghargai terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, dukungan instrumental yang dapat berupa meminjamkan uang atau barang agar korban tidak merasa terbebani terhadap cyberbullying yang ia terima. Yang keempat, dukungan informasi yang dapat dilakukan dengan memberikan pilihan tindakan yang dapat dilakukan seseorang dalam mengatasi masalah yang membuatnya stres. Dan yang terakhir, dukungan kelompok merupakan dukungan yang dapat menyebabkan individu merasa dirinya merupakan bagian dari suatu anggota kelompok di mana anggota-anggotanya dapat saling berbagi. Fungsi dari dukungan sosial sendiri yaitu yang pertama, untuk membantu korban agar merasa baik terhadap diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, dapat menawarkan informasi-informasi yang penting tentang bagaimana cara memahami dan mengatasi kejadian tersebut. Yang ketiga, dapat memberikan bantuan secara langsung yang berbentuk barang atau jasa untuk korban. Yang keempat, dapat membantu menghabiskan waktu dengan korban dalam suatu kegiatan tertentu. Dan yang kelima, dapat menolong individu mengatasi situasi sulit dengan menambahkan perasaan yang positif. Dukungan sosial memiliki pengaruh penting terhadap korban cyberbullying.
Sebab korban akan merasa aman dan merasa dilindungi jika orang-orang di sekitar mereka mampu mengerti tentang perasaan korban. Dan korban tidak akan mengalami stres atau depresi. Korban juga tidak akan melakukan bunuh diri karena ia merasa masih dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, jika kita tidak memberikan dukungan sosial terhadap korban cyberbullying, maka tidak menutup kemungkinan untuk mereka mengalami stres yang bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Jadi, jangan pernah menganggap sepele cyberbullying ya. Kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak sembarangan dalam memberikan komentar terhadap orang lain, terutama jika kita tidak mengetahui bagaimana keseharian orang tersebut. Dan jika kita melakukan cyberbullying, hendaknya kita memikirkan bagaimana perasaan orang tersebut. Dan juga bagaimana jika kita atau orang-orang terdekat kita yang menerima atau mengalami cyberbullying. Apabila kita menerima cyberbullying, maka kita harus berani untuk speak up atau menceritakan hal tersebut ke orang-orang sekitar atau orang-orang yang kita percaya agar kita tidak mengalami stres dan agar segera mendapat penanganan. Nah, di Indonesia sudah ada undang-undang tentang cyberbullying, yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan kasusnya juga sudah melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum telah ditempuh melalui jalur pengadilan. Jadi, demi menjaga kenyamanan dalam bersosial media, hendaknya kita harus menjaga ketikan jari-jari kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.